glukosa amino dipisahkan dari asam aminonya, maka akan memasuki namanya siklus urea. Jadi gugus amina yang merupakan produk degradasi asam amino ini diperlukan sel untuk mensintesis senyawa nitrogen. Jadi kalau sel butuh asam amino lain, butuh senyawa nitrogen, digunakan. Tapi kalau berlebih, ini akan sangat beracun. Jadi orang gagal ginjal, kenapa perlu dilakukan cuci darah? Karena banyak senyawa ion amonium yang beracun. Ini kalau ada di darah, pH-nya akan naik. Nah, kalau pH-nya sudah tinggi, maka enzim-enzim di darah tidak akan bisa melakukan kerjanya, sehingga terjadi keracunan. Taraf normal di dalam darah manusia ini hanya sekitar 70 mikromolar untuk kadar amonium. Jadi setiap hari dibuang melalui ginjal. Nah, dibuangnya dalam bentuk senyawa urea. Makanya deekskresinya namanya urin, karena senyawa yang banyak mengandung urea. Gugus amonium ini dikonversi menjadi urea melalui siklus urea baru dikeluarkan. Nah, bagaimana siklus urea atau daur urea? Ini prosesnya terjadi di hati. Jadi proses siklus urea di hati, tapi nanti ketika membuang melalui ginjal. Bahan baku siklus urea tadi adalah ion amonium, ya. Jadi amonium dari amonium dan CO2 akan membentuk karbamoil fosfat. Kemudian melalui serangkaian reaksi membentuk citrulin, arginin suksinat, fumarat, arginin, baru akhirnya terlepas sebagai urea. Urea itu CONH2-nya 2. NH2 yang satu ini dari asam amino yang terurai, yang satu lagi dari aspartat sebagai bahan baku. Satu N dari aspartat, ASP ini aspartat, satu N dari ion amonium hasil peruraian asam amino. Nah, C itu dari karbon dioksida. Nah, sisanya, jadi seperti tadi kita ceritakan, asam amino itu terdiri dari gugus amina, NH2 ya, NH2 dan hidrokarbon. Nah, kalau amonianya NH2-nya sudah lari ke urea, hidrokarbonnya kemana gitu kan? Ini kan sudah ke urea. Nah, hidrokarbonnya tergantung dari jenis asam aminonya. Asam amino arginin, glutamat, glutamin dan lain-lain, sisa produknya adalah alfa ketoglutarat, isoleusin, suksinat dan lain-lain. Jadi produk samping dari peruraian protein, peruraian asam amino, itu merupakan senyawa antara dari metabolisme. Jadi di sini ini adalah siklus Krebs, di sini ini adalah pembentukan glukosa maupun peruraian glukosa, di sini adalah pembentukan maupun peruraian asam lemak. Di asam-asam amino yang sudah tidak terpakai lagi, maka akan dipakai untuk energi atau sintesis senyawa yang lain. Yang benar-benar dibuang adalah gugus aminanya saja. Ini untuk reaksi pembentukan senyawa lainnya kita lewati saja. Nah, aspek kesehatan dari metabolisme asam amino adalah salah satu penyakit yang namanya fenilketonuria, yaitu salah satu penyakit akibat kelainan metabolisme asam amino. Nah, bagaimana kelainannya? Untuk asam amino fenilalanin, jadi PE ini ya, PE itu fenilalanin, asam amino fenilalanin. Jadi kalau bahasa Inggrisnya kan fenilalanin kayak gini.
Fenilalanin, maka singkatannya P. Nah, fenilalanin ini pada reaksi normal akan mengalami deaminasi oleh enzim fenilalanin hidroksilase. Jadi normalnya fenilalanin membentuk tirosin dan sisanya. Sampai di sini sebenarnya tidak masalah, hanya beberapa kelainan genetik enzim fenilalanin hidroksilase ini rusak. Nah, kalau fenilalanin hidroksilase rusak, yang di bawah ya, maka akan terjadi deaminasi seperti asam-asam amino yang lain. Jadi fenilalanin akan bereaksi dengan alfa ketoglutarat, sisanya adalah fenilpirufat dan glutamat. Produk yang lain ini sebenarnya tidak masalah di dalam tubuh. Yang paling bermasalah adalah fenilpirufat. Jadi fenilpirufat ini ketika menumpuk di dalam tubuh ini bisa mengganggu sistem saraf, menyebabkan perkembangan otak terhambat atau retardasi mental atau keterbelakangan mental. Jadi orang-orang yang mempunyai kelainan fenilketonuria nanti akan mengalami keterbelakangan mental. Semakin banyak asam amino fenilalanin yang dikonsumsi, semakin banyak senyawa yang menghambat transmisi saraf di otaknya. Jadi fenilketonuria itu biasa disingkat dengan fenilketonuria, PKU. Nah, nanti di produk-produk yang mengandung pemanis buatan, misalnya aspartam, contoh katakanlah kita beri produk-produk yang mengandung pemanis buatan, misalnya Nutrisari, ya, dia mengandung aspartam, maka dia tidak boleh untuk penderita PKU, fenilketonuria. Coba saja nanti kalau ketemu produk di pasaran yang mengandung aspartam, pemanis buatan, mesti ada tulisannya tidak boleh untuk penderita fenilketonuria atau PKU. Karena semakin banyak fenilalanin, maka fenilpiruvatnya semakin meningkat. Ini bisa menghambat sistem saraf. Mungkin itu ya untuk penjelasan degradasi asam amino. Silakan nanti kalau ada pertanyaan dapat ditanyakan di forum diskusi yang tersedia di Healthy Room. Demikian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.